Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas interdenominasi. Marilah kita berkolaborasi dengan kasih, tanpa sekat denominasi, dan tanpa batas organisasi. Bersinergi mewarnai dunia dengan pikiran Kristus, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Allah tidak bisa disuap dengan rajin beribadah, rajin sembahyang, banyak beramal baik dan bersedekah. Alasannya apa? Sebab Allah adalah hakim yang adil, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Tetapi mirisnya dan amat sangat disayangkan, ada agama yang ajarannya mengajarkan kepada para penganutnya dan pengikutnya bahwa untuk dapat diselamatkan, masuk sorga dan mendapatkan pahala adalah dengan rajin beribadah, banyak-banyak beramal baik dan bersedekah. Ini adalah ajaran yang salah dan sangat menyesatkan menurut saya. Kenapa? Mari saya akan jelaskan dengan menggunakan analogi, yaitu analogi hakim pengadilan di dunia ini, tepatnya di Indonesia, yang berdasarkan studi kasus kisah nyata, yaitu Hakim Agung Dr. Artidjo Alkotsar. Beliau sudah almarhum. Beliaulah yang mengadili Lutfi Hasan Ishak, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang pada saat itu dalam kasus korupsi kuota impor sapi. Lutfi Hasan Ishak adalah kader terbaik dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ini terbukti, ia terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2009-2014. Saya yakin dia rajin menyantuni anak yatim, rajin beramal, rajin bersedekah. Kenapa? Ya, jika dia tidak rajin, mana mungkin dia menduduki posisi tertinggi di partai Islam tersebut. Tetapi fakta, data, dan kenyataan yang terjadi adalah Hakim Agung Dr. Artidjo Alkotsar pada hari Senin tanggal 15 bulan 9 2014 menjatuhkan dan memberatkan hukuman Lutfi dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. Hakim pengadilan di dunia ini saja menjatuhkan hukuman kepada Lutfi Hasan Ishak. Tidak peduli sudah berapa banyak ibadah, amal baik, dan sedekah yang diperbuatnya. Perbuatan baik Lutfi Hasan Ishak sebelum-sebelumnya tidak dapat meluputkan dia hukuman penjara selama 18 tahun. Apalagi hakim yang adil, yaitu Allah. Karena Alkitab katakan Allah adalah hakim yang adil. Ia akan menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang berbuat dosa. Dan faktanya, semua orang telah berbuat dosa, melanggar hukum Allah. Itu tertulis di dalam Roma 3 ayat 23. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita mengaku bahwa kita tidak pernah berdosa, kita berdusta dan menganggap Allah pendusta, sebab ia mengatakan bahwa kita telah berdosa. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Makanya Allah tidak bisa disuap dengan rajin beribadah, rajin sembahyang, banyak beramal baik dan bersedekah. Sebab Allah adalah hakim yang adil, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Di dalam Mazmur 7 ayat 11 berkata, Allah adalah hakim yang sungguh-sungguh adil dan setiap hari ia murka kepada orang-orang yang jahat. Juga dalam kitab Mazmur 9 ayat 8, dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dan juga dalam kitab Ulangan 10 ayat 17, sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi sudah amat sangat jelas dan tegas banget ya, bahwa Allah itu tidak bisa disuap. Karena setiap kesalahan atau dosa harus dijatuhi hukuman. Makanya
selain agama adalah usaha sia-sia manusia yang terbatas mencari Allah yang tak terbatas. Dengan cara menerapkan peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan, larangan-larangan, tirakat-tirakat, tata cara, dan ritual-ritual. Ini menurut opini saya bahwa agama juga adalah usaha manusia menyuap Allah. Namun karena ada hukum Allah yang dilanggar, maka ada jurang pemisah yang sangat lebar dan dalam antara Allah dan manusia, yaitu dosa. Sehingga segala daya dan upaya manusia untuk menemukan dan diselamatkan Allah yang Maha Suci adalah usaha mustahil dan sia-sia. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9-10. Makanya kita diselamatkan karena apa? Karena pemberian Allah. Bukan apa? Bukan hasil usaha kita. Seperti firman-Nya dalam surat Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada satupun nabi ataupun rasul atau orang yang disucikan yang pernah berkata seperti apa yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah nabi, betul. Bahwa Yesus adalah rasul, betul. Bahwa Yesus adalah utusan, betul. Bahwa Yesus adalah raja, betul. Bahwa Yesus adalah guru, betul. Dan sekaligus Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ke kisah nyata Lutfi Hasan Ishak tadi. Di pengadilan dunia saja, kebaikan-kebaikan dia sebelumnya tak dapat melepaskan Lutfi Hasan Ishak dari hukuman penjara negara Republik Indonesia ini. Apalagi hukum sorga. Makanya, mulai hari ini saya mengajak saudara sekalian, ayo jangan menunda-nunda. Berilah dirimu dibaptis. Berserahlah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamatmu. Maka kamu akan dibebaskan dari dosa-dosamu. Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Immanuel,